Kalau kita coba ini menjadi Jakarta, maka jadi 119. Nah, yang ini. Oke. Halo semua, di video kali ini kita akan mempraktekkan cara mengambil data dari dua tabel berbeda menggunakan rumus Excel. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, jika teman-teman berkenan, silakan like, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Satu lagi, penjelasan lengkap secara tertulis rumus ini beserta file downloadnya sudah saya tulis di blog saya di blog depotexcel.com. Link lengkapnya ada di deskripsi. Oke, langsung saja. Di sini kita punya 3 tabel ya. Ada tabel penjualan untuk outlet Jakarta, kemudian tabel penjualan untuk outlet Surabaya, dan yang terakhir adalah untuk tabel rekapnya. Nah, di sini yang saya maksud dengan mengambil data dari dua tabel berbeda adalah jadi untuk outletnya kita akan menulis ini outlet untuk Jakarta atau Surabaya. Sementara untuk tipenya maka akan diisi dengan yang ini ya. Nah, ini untuk tipe Jakarta dan Surabaya tipenya sama, hanya saja harganya yang berbeda ya. Oke, langsung saja untuk outlet dan tipe ini kita akan menggunakan data validasi ya. Menggunakan drop down list data validasi agar lebih presisi dan tidak ada kesalahan input. Oke, caranya untuk outlet dulu, kita blok dulu untuk kolom outlet ini, kemudian pergi ke data. Kalau sudah, tinggal kita ke data validation ya. Nah, data validation ininya karena kita akan pakai drop down list, maka pilih yang list ya. Pilih yang list untuk source-nya. Nah, ini karena untuk contoh cuma ada Jakarta dan Surabaya, maka bisa kita tulis manual seperti ini. Misalnya Jakarta, kemudian semikolon, dan yang kedua kita tulis Surabaya ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal oke. Nah, ini untuk Jakarta dan Surabaya yang sudah muncul sampai sini ya. Sekarang kita akan mengisi untuk tipenya. Tipenya sama seperti tadi, langkahnya adalah blok kolomnya, kemudian pergi ke data, dan kita ke data validation. Data validation ini juga sama, kita gunakan list karena kita akan menggunakan drop down list. Kemudian untuk source-nya, karena ini dan ini sama ininya ya, isinya, maka tinggal kita blok salah satu saja. Nah, yang ini kita blok C3 sampai dengan C9. Kalau sudah, tinggal kita oke. Nah, ini sudah untuk drop down listnya sudah ada, tinggal kita pilih. Misalnya untuk outlet Jakarta adalah kita kriterianya sen ya misalnya. Kemudian untuk Surabaya kriterianya kita coba untuk tajam misalnya, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita nanti tinggal buat rumusnya agar untuk Jakarta tipe sen ini harganya berapa akan muncul di sini ya. Kemudian ketika tipe sen ini kita ganti outlet Surabaya, maka angkanya atau harganya juga akan muncul otomatis di sini menyesuaikan dengan harga yang ada di tabel Surabaya ini, seperti itu ya. Oke, rumusnya sederhana. Kita akan hanya menggunakan index match yang nanti untuk indeksnya kita kombinasikan dengan fungsi choose dan if ya. Di sini saya tidak akan menerangkan bagaimana struktur rumusnya. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui secara lengkap struktur rumus dan penjelasannya, teman-teman bisa baca di blog depotexcel.com. Di sana saya sudah menuliskan secara lengkap ya. Oke, langsung saja di sel H3 ini rumus yang bisa kita gunakan adalah sama dengan, kemudian kita gunakan indeks ya. Oke, kita gunakan indeks. Kita gunakan indeks, kemudian untuk arraynya, nah ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan kombinasikan dengan fungsi choose dan if ya. Nah, sekarang kita isi dengan choose dulu ya. Kita isi dengan choose yang ini. Nah, ini ya, choose, kemudian index numbernya kita gunakan if dulu.
Jadi if ini gunanya adalah untuk memilih apakah yang akan kita ambil adalah Jakarta atau Surabaya. Nanti untuk value ininya akan menyesuaikan, kalau Jakarta berapa, kemudian kalau Surabaya berapa untuk kriteria sen dan taja ini ya. Oke, if kemudian untuk ininya, karena yang akan kita ambil adalah outlet ya, kriteria pertamanya, maka tinggal pilih F3. Pilih F3 sama dengan, nah ini F3 sama dengan bisa kita ketik manual, tanda petik Jakarta, tanda petik, atau tanda petik Surabaya, tanda petik, atau kita juga bisa gunakan yang ada di sini ya. Kita ambil yang ada di sini biar rumusnya lebih pendek, B2. Nah ini kita absolutkan dulu dengan menekan F4 agar ketika kita tarik ke bawah yang yang B2 ini tidak bergeser ya. Oke, ini kemudian semikolon. Nah, value if true-nya misalnya untuk Jakarta adalah 1, kemudian untuk Surabaya adalah 2, maka jika B2 sama dengan Jakarta maka 1 gitu ya. Kemudian semikolon, dan untuk value if false-nya otomatis kita ambil 2. Ambil 2, kemudian semikolon, tutup kurung, kemudian semikolon. Semikolon, nah baru untuk choose-nya kita definisikan 1 itu untuk apa dan 2 itu untuk yang mana, seperti itu ya. Maka value 1-nya karena 1 itu untuk Jakarta, otomatis yang kita kita blok adalah yang ini ya, C3 sampai dengan D9. C3 sampai dengan D9, kemudian absolutkan dan menekan F4 1 kali, semikolon, baru kita ke value 2-nya adalah untuk ini ya, untuk Surabaya. Ini juga sama, C12 sampai dengan D18-nya absolutkan dan menekan F4 1 kali. Kalau sudah, baru kita tutup kurung dan semikolon. Nah, semikolon, baru row number-nya seperti biasa kita gunakan match ya. Kita gunakan match yang ini, kita gunakan match yang lookup value-nya. Nah, ini ya, lookup value-nya otomatis adalah kriteria yang ini, G3 ya. Kriterianya G3, kemudian semikolon, dan untuk lookup array-nya, kita pilih yang C3 sampai dengan C9. Ini juga absolutkan dan menekan F4 1 kali. Seperti ini, F4 1 kali, kemudian semikolon, dan untuk ininya kita yang exact match ya, atau yang 0. Pilih yang 0, tutup kurung, semikolon, dan untuk kolom numbernya kita pilih 2. Kalau sudah, tinggal tutup kurung dan enter. Nah, ini sudah muncul Jakarta Sen 105, apakah benar? Lihat. Nah, ini ya, 105. Kalau ini kita coba ganti dengan Surabaya, maka berubah menjadi 126. Nah, yang ini ya. Oke, kita kembalikan dulu ke Jakarta. Nah, yang ini untuk agar rumusnya juga bekerja sampai bawah, maka tinggal tarik ke bawah. Seperti ini ya. Nah, ini ada NA karena memang datanya tidak ditemukan, karena di sini kosong. Agar NA ini tidak muncul seperti biasa, kita bisa gunakan if error ya. Di sini kita tambahkan dengan if error. Nah, ini kita tambahkan dengan if error, kemudian di sininya semikolon dan tanda petik. Kalau sudah, tinggal tutup kurung dan enter. Kita coba tarik ke bawah lagi, apakah NA-nya masih muncul. Nah, NA-nya sudah tidak muncul lagi ya. Jakarta Sen itu 105, kemudian Surabaya Taja itu 139. Nah, ini ya, kalau kita coba ini menjadi Jakarta, maka jadi 119. Nah, yang ini. Oke, kita coba ganti yang ininya, misalnya dengan Sorlin jadi 103. Ininya ganti dengan Surabaya menjadi 117. Seperti itu ya. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.